Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum ayuhat talabah. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali materi pelajaran tafsir kita. Nah, kita masuk ke pertemuan yang ke-24, masih tema tentang sholatul lail, sholat malam. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang hukum sholat malam, bahwasanya sholat malam itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita bahas yaitu ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil, yaitu ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Baik, perhatikan, berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Dzakarallahu fi awali hadhihi surah annahu amara rasulahu biqiyami nisfil laili au sulusihi au sulusaihi. Baik, perhatikan, pada awal surat ini yaitu surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan, menegakkan qiyamul lail, nisfil lail, yaitu setengah malam, atau sulusahu, atau sepertiganya, atau sulusahi, atau 2/3. Jadi Rasul diperintahkan agar menegakkan qiyamul lail, mungkin setengah malam, atau sepertiganya, atau 2/3. Nah, kemudian wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkam, dan hukum secara asal umatnya, yaitu kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ahkam, semua hukum. Jadi itu berlaku bagi Rasul, maka juga berlaku bagi kita umatnya. Ini hukum secara asal. Kemudian wa dzakara fi hadzal maudhi', kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di tempat ini ataupun di tema ini, annahu intasara dzalika huwa wa ta'ifatun ma'ahu minal mu'minin, bahwasanya hal tersebut sudah dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian dari kaum mukminin, kaum muslimin. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian dari kaum muslimin sudah melakukan yang demikian, yaitu melakukan qiyamul lail, yaitu setengah malam, atau sepertiganya, atau 2/3. Kemudian perhatikan, walamma kana tahriru al-waqtil ma'mum ribihi masaqatan 'alan nas. Kemudian ketika penyebutan konsep waktu yang diperintahkan di dalam ayat tersebut, yaitu setengah, sepertiganya, atau 2/3. Nah, waktu-waktu tersebut ternyata apa? Masaqatan 'alan nas, yaitu sangat sulit, berat bagi manusia. Maka apa? Akhbaro annahu sahala alaihim fi dzalika ghayatat tashil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan bahwasanya Allah memberikan kemudahan ghayatat tashil, yaitu dengan yang semudah-mudahnya. Jadi sangat mudah. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan malam dan siang. Artinya ya'lamu maqadirahuma wa ma yamdi minhuma wa yabqa. Jadi apa yang
Jadi Allah itu mengetahui maqadirohuma, yaitu ukuran-ukuran dari malam dan siang, wa ma yamdi, apa yang sudah lewat dari malam dan siang, wa yabqa, dan apa yang tersisa dari malam dan siang tersebut. Kemudian alima allam tuhsuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengerti bahwasanya kita lan ta'rifu miqdarahu, tidak akan sekali-kali bisa tahu, bisa mengerti ukuran dari malam tersebut min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa adanya tambahan dan kurang. Liqauli dzalika yastad'i intibahan wa ina'an zaidan, karena semua itu akan menyebabkan perhatian dan juga ainaan, dan juga akan menambah kesulitan. Jadi kalau harus menghitung malam tersebut, ya membuat kita akan sulit. Tambah lagi kesulitan yang kita hadapi. Fa khaffafa ankum, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan kalian. Wa amarakum bima tayassara alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian dengan apa yang mudah bagi kalian. Sawa'un zada 'alal qaddar au naqas au naqsin, sama saja bertambah dari sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang kurang. Dalam arti di sini Allah itu paham bahwasanya kita tidak akan mampu untuk menghitung malam yang semacam itu, harus setengahnya atau sepertiganya atau 2/3-nya. Karena kita tidak mampu, maka Allah meringankan kepada kita. Meringankan kepada kita sehingga kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang mudah bagi kita. Sama saja itu lebih dari ketentuan yang sudah ada atau mungkin kurang. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ai mimma ta'rifuna, dari apa-apa yang kalian ketahui. Wa mimma la yasukku 'alaikum, dan dari apa-apa yang tidak menyulitkan, memberatkan kalian. Walihada, dan oleh karena itu, kana al-musalli, maka orang yang salat malam, ma'muran bis shalah, maka diperintahkan untuk sholat madama nasyiton, ketika dia dalam keadaan semangat. Dalam keadaan semangat. Faida fataro au kasala au na'isa, apabila dia sudah futur, malas atau ngantuk, fal yastarih, maka hendaknya dia istirahat. Liya'tiya as-shalah bituma'ninatin, supaya dia datang, supaya dia bisa melakukan sholat dengan tuma'ninah dan juga rohah. Kemudian summa dzakara ba'dal asbab al-munasibah litakhfif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab adanya keringanan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, alima an sayakunu minkum mardha. Ini keringanan-keringanan yang Allah sebutkan, bahwasanya Allah mengetahui dari kalian itu ada yang sakit. Yasukku alaihi salatu sulusayil laili au nisfahu au sulusahu. Maka orang yang sakit tersebut ya susah baginya untuk sholat malam di sepertiganya atau setengahnya atau 2/3-nya. Fal yusalli al-marid an-tasahhal alaihi, maka orang yang sakit tersebut ya sholat apa yang mudah baginya. Wala yakunu aidan ma'muran bis shalah, dan juga orang yang sakit tersebut juga tidak diperintahkan untuk sholat qaiman, dengan berdiri, inda masaqqat bidzalika, ketika dia mendapatkan kesulitan. Bal law saqqat alaihi salatun nafilah, dan justru ketika dia kesulitan untuk mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah, falahu tarkuha, maka boleh baginya untuk meninggalkannya. Walahu ajru makana ya'malu sahiha, dan baginya pun pahala apa yang dia kerjakan ketika dia sehat. Jadi kalau dia sudah punya kebiasaan sholat malam, setiap hari sholat malam, kemudian sakit tidak mampu melakukan sholat malam, maka dia mendapatkan pahala dari sholat malam ketika dia sehat tersebut.
Kemudian sebab yang lain wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lain mereka adalah bersebar, yaitu menyebar di muka bumi mencari karunia Allah. Ai artinya adalah Allah alima, mengetahui anna minkum musafirin. Sebagian kalian adalah orang yang safar, perjalanan bertijar untuk berdagang. Yastaghnu anil khalqi, untuk mengkayakan dirinya dari orang lain. Artinya supaya dia itu cukup. Nah, supaya dia itu cukup dari orang lain, tidak perlu meminta-minta. Wa yatakaffafu aninas, mencegah untuk meminta-minta dari orang. Ai artinya fal musafir, maka orang yang safar, haluhu tunasibu tahfid, maka keadaannya adalah cocok untuk mendapatkan keringanan. Walihada, maka oleh karena itu khaffafa anhu, maka Allah memberikan keringanan baginya fi salatil fardhi, di dalam salat wajib, faubihalahu, maka dibolehkan baginya jam'u salataini, menjamak, mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, wa qasru salatir rubaiyah, dan juga mengkasar, meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri, akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.